channel. Jadi ini episode baru di YouTube channel aku, namanya Kitty Carlota Time. Jadi Carlota itu adalah bahasa daerah aku, artinya itu ngerumpi. Kita itu bercerita tentang kisah yang terjadi di dunia ini. Dan khusus video ini aku akan bercerita tentang kisah nyata. Jadi kisah yang pertama datang dari negeri Jepang, yang dialami oleh perempuan cantik, remaja cantik yang namanya Junko Furuta. Dia disiksa dan dibunuh secara tragis oleh 4 remaja yang tidak bertanggung jawab, yang sangat-sangat tidak punya hati, menyiksa perempuan cantik ini. Jadi kalau kalian penasaran gimana cerita dari Junko Furuta ini, kita move ke video. Jadi Junko Furuta ini perempuan cantik asal Jepang yang disekap selama 44 hari dan diperkosa selama 400 kali, dianiaya sampai mati oleh 4 remaja yang tidak berkeprimanusiaan. Oke Chin, jadi si Junko Furuta ini dia itu masih SMA dan dia sekolah di Yashio Minami, dan dia terkenal sebagai remaja cantik dan populer di sekolah itu. Karena kecantikan dari Junko Furuta ini menarik salah satu siswa yang bernama Hiroshi Miyano. Jadi si Miyano ini punya reputasi jelek di sekolah. Dia itu tukang bully, sering mabuk-mabukan, sering ngerokok, dan sesekali dia pakai narkoba Chin. Dan pada suatu hari si Miyano ini jatuh hati kepada Junko Furuta. Ya siapa sih yang gak akan jatuh cinta kepada Junko Furuta, karena dia cantik dan dia populer di sekolah itu. Jadi si Miyano ini terkenal punya koneksi sindikat Yakuza. Jadi Yakuza itu sekelompok orang yang ditakuti di Jepang. Karena si Miyano ini punya koneksi dengan sindikat Yakuza, jadi orang-orang di sekolah itu takut sama si Miyano ini, karena takut kalau si Miyano ngadu ke sindikat Yakuza dan mereka akan dibunuh. Dan selama ini Chin, gak ada satu orang pun yang berani nolak permintaan dari si Miyano. Tapi pengecualiannya, si Junko Furuta ini nolak cinta dari si Miyano. Jadi Miyano nggak terima dan Miyano sakit hati. Junko Furuta ini lahir tanggal 22 November 1971. Junko Furuta ini tumbuh besar di Misato, Saitama. Junko Furuta ini menjalani pekerjaan paruh waktu sehabis dia pulang dari sekolah Chin. Pada malam hari, tepatnya tanggal 25 November 1988, setelah 3 hari perayaan ulang tahun dari Junko Furuta ke-17, dia pulang dari kantor yang dia bekerja. Dan itu hari sialnya si Junko Furuta. Junko Furuta ini menuju ke kawasan Miyano dan temannya yang bernama Nobuharu Minato. Jadi si Miyano memerintahkan ke Minato untuk menendang sepeda dari si Junko ini. Dan si Miyano itu berpura-pura cukup untuk menolong si Junko. Dan si Miyano kan sudah dapat perhatian dari Junko kalau dia itu sudah jadi pahlawan kemalaman untuk Junko. Jadi si Miyano ini menawarkan diri untuk mengantarkan si Junko pulang. Dan otomatis si Junko nggak menolak, karena kan si Miyano ini udah membantu dia untuk selamat dari si Minato tadi, padahal pura-pura. Dan si Miyano ini bukan mengantarkan si Junko pulang, dia malah membawa si Junko ke bekas gudang tua yang dekat dari kejadian sepeda tadi. Nah, disitulah si Miyano mencoba untuk mengatakan cintanya lagi ke Junko, tapi lagi-lagi si Junko menolak. Dan disitulah Miyano memperkosa si Junko. Nah, karena sakit hati si Miyano ini sudah terlalu dalam, si Junko ini dibawa ke hotel. Dan di hotel tersebut si Miyano menelpon ketiga temannya bernama Jo Ogura,
Yasushi Watanabe dan Minato tadi. Dan si Miyano ini mengancam si Junko kalau dia memberontak, dia akan menelpon koneksi Yakuza. Oh my god. Jadi otomatis si Junko ini pasrah saja diperkosa. Dasar laki-laki. Keempat remaja berandal ini membawa Junko ke rumah Minato untuk disekap. Orang tua Minato gak curiga karena si Minato ini mengaku ke orang tuanya kalau si Junko ini salah satu pacar dari teman-temannya ini gitu. Karena orang tua dari Junko Furuta ini khawatir dong, anaknya kan gak pulang-pulang. Orang tua dari Junko melaporkan kehilangan putrinya ke kantor polisi. Dan kabar itu didengar oleh Miyano. Dan Miyano menyuruh Junko untuk menelpon orang tuanya. Dia disuruh mengaku kalau lagi berada di rumah temannya, dia ingin sendiri, dia ingin refleksi diri di rumah temannya gitu. Nah dari situlah polisi berhenti mencari Junko. Orang tua dari Minato ini awalnya kan gak curiga, tapi lama-kelamaan curiga. Tapi orang tua dari Minato takut ke Miyano karena Miyano punya koneksi Yakuza. Dan karena orang tuanya takut, ya terpaksa mereka diam dan gak berkata apa-apa ke orang-orang. Kalian tahu di rumah Minato itu si Junko bukan cuma diperkosa, tapi disiksa, dipukuli. Dia itu dibikin kayak samsak yang di gym, yang kalau di gym itu kayak dipukul-pukul gitu. Kalian tahu kan? Yes. Junko digantung, dipukul-pukuli, perutnya dihantam barbel yang berat itu. Bukan hanya itu, Chin, siksaan yang diterima oleh Junko. Junko nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sekalinya diberi makan kecoa hidup, dan dia meminum kencing dia sendiri. Coba kalian bayangkan, aku saja membayangkan tidak bisa, ya ampun ya Allah. Dan si Junko ini dipaksa untuk masturbasi di depan keempat remaja brutal ini. Dalam keadaan seperti itu suruh masturbasi. Coba kalian bayangkan, bukan cuma itu, kemaluan dan anus dari si Junko ini dimasukin benda tajam dan benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan yang sangat-sangat hebat. Dan si Junko ini sudah tidak memiliki kemampuan mengontrol kandung kemih dan buang air besar. Jadi si Junko ini sudah kayak kalau kencing, kalau ingin pup ya pup gitu. Pada Desember 1988 si Junko ini berusaha untuk menelpon polisi, tapi malah ketahuan sama keempat remaja brutal ini. Dan di situ si Junko ini tubuhnya itu dibakar, tapi hanya setengah badan saja, Cin, yang dibakar. Jadi dengan sekuat tenaga yang Junko punya saat itu, si Junko memadamkan api di tubuhnya dan sambil bilang, "Bunuh saja aku." Tapi keempat remaja ini malah menyiksa si Junko untuk tidur di balkon, padahal itu lagi musim dingin. Memasuki Januari 1989, penyiksaan tetap terjadi ke Junko. Tapi karena tubuh Junko ini sudah kebakar, sudah luka-luka, sudah bernanah, keempat remaja ini sudah ogah untuk menyetubuhi si Junko. Jadi mereka mencari remaja untuk diperkosa, tapi nggak disekap kayak Junko. Dan pada tanggal 4 Januari 1989, Junko disiksa selama 2 jam, gak berhenti-berhenti. Dan karena fisik dari Junko ini sudah tidak mampu untuk menerima hantaman, pukulan, siksaan, akhirnya si Junko meninggal dunia. Jadi keempat remaja ini ingin menghilangkan jejak pembunuhan ke Junko. Mereka memasukkan Junko ke dalam drum dan mengisinya dengan semen basah
Dan pada jam 8 malam mereka membawa drum itu ke kota yang bernama Koto di Tokyo dan dimasukkan ke dalam truk yang isinya semen. Nah, pada akhir Januari, orang tua dari Junko Furuta ini pasti khawatir dong, anaknya nggak ada kabar selama hampir 2 bulan, dan mereka melaporkan kasus kehilangan putrinya ke kantor polisi, dan kantor polisi menyelidiki kehilangan Junko Furuta. Pada akhirnya kasus ini terungkap. 4 pelaku ini ditangkap, tapi hukumannya dirasa tidak adil oleh keluarga Junko. Tapi hakim juga kebingungan karena keempat pembunuh ini masih di bawah umur. Mereka kebingungan menjatuhkan hukuman keempat remaja ini, dan menurut aku mereka berempat ini sepantasnya dihukum mati. Menurut orang tua Junko, orang tua dari Minato ini juga harus dihukum. Tapi pengadilan mengatakan kalau orang tua dari Minato ini tidak bersalah karena mereka tidak ikut campur dalam pembunuhan si Junko. Dan masyarakat Jepang ikut menyuarakan kalau keempat remaja itu seharusnya dihukum mati atau dihukum seumur hidup, karena hukuman yang mereka terima gak sesuai sama perbuatan yang mereka lakukan. Dan pada tanggal 2 April 1989, Junko Furuta dimakamkan dan dihadiri oleh keluarga dan teman-temannya. Oke Cin, sekian dulu kisah pertama di Kitty Carlotta Time kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, like, share, dan jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian gak akan ketinggalan sama Carlotta Time berikutnya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian mau request cerita atau kisah apa. Oke, see you di next Kitty selanjutnya. Bye bye.